Halo, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Kali ini siarannya dari dapur karena habis masak. Masih bicara tentang bagaimana mengelola diri kita dan juga keluarga kita di masa-masa pandemi ya. Dan kali ini temanya adalah self care. Oke, kita sebenarnya hidup ini di dalam sebuah piramida ya. Piramida di mana ujungnya atau pusatnya itu adalah Tuhan, sang sumber kehidupan kita, pemilik kehidupan kita. Lalu sudut-sudut dari piramida itu adalah grup-grup yang selama ini mempedulikan kita atau kita sebut sebagai care group ya, grup kepedulian. Itu bisa keluarga kita, kemudian teman-teman kita di kantor kalau kita bekerja, atau bisa juga teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, komunitas-komunitas, gereja atau tempat-tempat lain yang selama ini mempedulikan satu atau sebagian dari aspek-aspek kehidupan kita. Nah, itu namanya pyramid of care gitu ya. Nah, di dalam kondisi krisis, pyramid of care ini runtuh ya, karena ada krisis, ada serangan nih ya, ada sesuatu yang tidak benar dan kemudian menyebabkan kesulitan, maka pyramid of care ini runtuh. Kok bisa runtuh ya? Ya, karena misalnya orang yang selama ini mungkin support kita akhirnya nggak bisa support kita, kemudian orang yang selama ini kita support akhirnya kita nggak bisa support. Nah, kemudian kita merasa bersalah, feeling guilty dan sebagainya dan seterusnya. Ketika piramid ini runtuh, nah kita lihat juga bagaimana relasi dengan kita dengan Tuhan acap kali juga ikut menjadi berubah gitu ya di dalam kondisi seperti ini. Tapi kadang-kadang itu juga menjadi space yang sedang dibuka sama Tuhan untuk menolong kita melakukan self care ya. Ketika piramida ini runtuh, kita sebenarnya sedang berpindah dari kondisi nyaman menjadi tidak nyaman gitu, dari kondisi yang menikmati menjadi kondisi yang menderita atau menderita susah sekali ya kata-katanya, kesulitan atau kesukaran hidup gitu. Nah, ini menjadi kita kadang-kadang bisa pindah dari mulai God centered yang pusatnya pada Tuhan menjadi self centered, pusatnya pada diri sendiri. Dan kalau orang sudah pusatnya pada diri sendiri, itu menjadi sangat bahaya karena semua yang dilakukan standarnya dan harapannya itu pada dirinya. Padahal apa yang bisa kita harapkan dari manusia yang berdosa? Kan tidak ada gitu. So, Tuhan mau menolong kita untuk mengembalikan ya diri kita itu kepada track yang benar, atau justru ini menjadi momen di mana Tuhan sedang membawa kita menuju ke sebuah pertumbuhan yang sudah Dia siapkan. Nah, di dalam merenungkan ini saya menemukan ada 4 R yang bisa sebagai saya pribadi menolong sekali bagi saya ya, dan saya sekarang mau membagikan untuk kita semuanya. Nah, R yang pertama adalah relasi. Ketika piramida kepedulian itu tadi runtuh, kita jadi punya space untuk hanya berdua dengan Tuhan. Bayangkan selama ini kita berbanyak-banyak gitu ya, setiap hari sibuk banget, tapi dengan krisis ini ketika piramida itu runtuh, kita hanya bisa berdua sama Tuhan, gak bisa kemana-mana lagi. Mau minta apa juga cuma sama Tuhan, gak ada lagi yang bisa dimintain gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah space yang sangat bagus untuk kita justru memakainya untuk relasi dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan karena nggak bisa gitu, atau karena prioritas yang lain lebih penting. Tapi Tuhan mau menolong kita untuk kita tahu bahwa yang paling penting adalah Dia, karena apa? Dia adalah sumbernya. Bayangkan aja kalau kita lagi minum nih ya, ini minum, kita mau minum, tapi ininya nggak ada ya, feature-nya itu nggak ada, tekonya itu nggak ada, nggak mengalirkan gitu. Dia mengalirkan tapi kita nggak nerima, kan habis juga nih. Tuhan mau sebagai sumber aliran air yang hidup, yang kaya ini, Tuhan mau kita fokus lagi di mana, ada di mana itu. Bukan hanya untuk menerima berkatnya, tapi untuk mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Itu R yang pertama, relasi. Dan relasi itu kemudian akan membawa kita kepada tahap yang kedua, yaitu revisi. Ini menarik sekali karena pada waktu kita sedang berada dalam piramida care gitu ya, piramida kepedulian, dan kita melakukan banyak hal dengan grup-grup kepedulian kita jarang sekali punya waktu untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dalam diriku yang salah, yang keliru, yang tidak benar gitu. Tetapi di dalam kondisi krisis, di dalam relasi yang sangat intim sekali dengan Tuhan dan hanya berdua, kita bisa minta Tuhan untuk
seperti Daud ya, selidiki aku Tuhan, lihat dong apa ada yang salah dari jalan-jalanku, apa ada yang bengkok dari jalan-jalanku, kalau ada nyatakan dong. Dan Tuhan revisi semua itu ya. Itu yang bagian yang kedua, merevisi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak merevisi, ini kita menyimpang nih ya, ini jalannya lurus, tapi kita sementara ini menyimpang sedikit doang, tapi kita nggak sadari, akhirnya kita nggak pernah akan sampai kepada tujuan, dan itu bahaya. Makanya waktu ini waktu yang tepat untuk kita bertanya, apakah adalah hal dalam hidupku yang aku masih menyimpang dari jalan Engkau. Yang kedua ya, relasi, kemudian revisi. Nah yang ketiga adalah rekreasi. Tuh keren banget nih, kita nggak bisa kemana-mana tapi kita bisa rekreasi sama Tuhan. Nah rekreasi di sini artinya kita akan pergi bersama dengan Tuhan ke tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungi sebelumnya, tempat yang fleksibel, mengikuti aja Tuhan mau bawa kita kemana. Kita yang sebelumnya orang yang sangat kaku sekali dan rigid sekali dengan waktu, mungkin kita dibawa kepada ke tempat yang aku nggak pernah bayangin loh kalau hidupku ternyata senol ini gitu. Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Tapi justru ketika kita senol itulah Tuhan bisa menjadikan kita semau Dia. Kalau kita nggak jadi nol, Tuhan nggak bisa buat kita semau Dia kan. Jadi berekreasilah bersama dengan Tuhan kemanapun Dia ajak kita pergi. Dan nggak usah pikirkan ini ya, feeling guilty biasanya nih. Nah pada minggu-minggu pertama itu banyak sekali yang WA sama saya mengatakan, aku harus bagaimana, aku harus lakukan apa yang harus aku buat dan sebagainya. Relax. Justru mungkin ini yang harus kita buat sama Tuhan gitu. Tuhan mau lakukan apa sama diriku terlebih dahulu. Tuhan mau bawa aku kemana terlebih dahulu, supaya aku bisa membawa orang lain juga serta. Nah yang keempat adalah reimagining. Reimagining ketika kita rekreasi ya, rekreasi kita bersama Tuhan itu membawa kita pada sebuah proses reimagining, yaitu melihat kembali dengan mata mental kita siapa Tuhan itu. Selama ini mungkin Tuhan itu cuma satu gambarannya dalam hidup kita, tuan gitu, master yang punya semuanya, bos, pemimpin gitu. Tapi mungkin waktu-waktu ini, waktu rekreasi sama Tuhan, Tuhan sedang membawa kita untuk mengenal Dia sebagai Bapa atau mempelai pria, lovers yang sangat mencintai kita apa adanya, atau mungkin sebagai ibu atau sebagai kakak bagi kita yang gak pernah merasakan kasih sayang seorang kakak, atau sebagai sahabat, atau sebagai yang lain. Nah, izinkan Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika 4R ini boleh terjadi dalam kehidupan kita di dalam izin Tuhan, dalam kebenarannya, maka dari sumber itulah, dari kehidupan kita mengalir nutrisi-nutrisi yang berguna bagi hidup kita dan juga bagi yang lain. Ketika kita tidak pay attention, memperhatikan sumbernya, kita akan kesulitan memperhatikan siapa diri kita, apalagi orang lain. Sampai di sini dulu, kita jumpa lagi. God bless you.